kaku. Ini Kakak Bona ini sudah pensiun ya dari Sudah ASN. pensiun. Juga mantan pemain Persim ya? Atau Iya, mantan salah satu pemain Persim. Itu tahun berapa itu ternyata? Untuk pemain Persimnya itu saya bergabung mulai tahun 83 sampai dengan 86. 86. Karena sebelumnya saya bermain di luar, di daerah di Belu. Kalau kompetisi tingkat provinsi atau tingkat kabupaten yang paling tinggi waktu itu apa kan? Kalau untuk saya ikut itu, saya menjadi kapten kesebelasan NTT di Suratin Cup tahun 76 yang diselenggarakan di Banyuwangi. Tepuk tangan untuk beliau ini. Luar biasa, kapten kesebelasan dengan posisi apa kan? Saya gelandang tengah yang waktu itu orang sebut itu playmaker. Playmaker itu katanya dia yang mengatur. Iya, yang mengatur permainan. Memang tidak salah menjadi kapten kesebelasan ya. Ini kalau pemain favorit saya ini posisinya Roy Keane di Manchester United ya. Tapi tidak emosional tuh keren tuh. Tidak. Kalau Roy Keane disenggol sedikit bacok gitu. Ya, kurang lebih itu Pak Bona, sahabat Radio Manggarai, seorang mantan pemain, bahkan beliau adalah kapten kesebelasan tim provinsi ya keren tuh ya. Jadi beliau sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Manggarai memiliki segudang pengalaman di tahun 83 hingga 86. Masih ingat berapa gol yang dicetak, Pak Bona? Tidak ingat karena waktu itu kalau yang gelandang tengah jarang mencetak gol ya, dia mengatur permainan. Luar biasa, terima kasih Pak Bona, selamat malam, terima kasih sudah hadir di Radio Manggarai. Lalu malam hari ini juga sudah hadir manajer tim dari Persatuan Sepak Bola seluruh Manggarai, Persim, Kakak Agus Tandur. Selamat malam, Pak Manajer. Selamat malam. Kabar baik? Ya, kabar sangat baik, jadi terima kasih diundang hari ini. Saya lihat sehat sekali Kakak Agus ini, padahal ya sudah lama tidak merumput ini Kakak Agus. Ya, sangat sehat karena energi itu akan tumbuh kalau melihat anak-anak bermain bola. Kami juga hadir di lapangan, justru memberikan semangat yang Betul. Kalau sahabat Radio Manggarai, pecinta Benteng Kubu ya. Siap. Pecinta Benteng Kubu, beliau adalah pemain kenamaan Benteng Kubu. Tahun berapa itu kira-kira? Benteng Kubu terbentuk itu tahun 2001. 2001 ya. Jadi kalau di sahabat RF, kalau di kami di Kecamatan Ruteng, kalau bicara di sepak bola ya bicara tentang Benteng Kubu dan juga Rentung. Ketang, termasuk Ketang juga ya. Tiga daerah ini adalah tempat lahirnya flamboyan sepak bola di Kecamatan Ruteng. Walaupun kebiasaan buruk kami adalah dulu Mas, kalau pergi nonton bola di Cancar itu, jadi bawa dengan kain, ya, bawa dengan kain di dalamnya itu pentungan kayu. Kakak Agus pernah tidak mengalami pengalaman seperti itu? Kalau di Kecamatan Ruteng, di Rahong, hal-hal begitu wajar. Wajar ya, keras ya kehidupan ya. Tapi uniknya di sana kalau habis berkelahi, habis berantem, habis baku bampang, gitu, habis itu main lagi. Jadi setengah jam kemudian kita panggil, kita kumpul, kita ajak untuk main lagi, main. Mereka sport berkelahi tapi habis itu sepak bola. Betul. Jadi saya juga adalah salah satu pecinta BT Bakti, saya dari Cumbi Kak Agus. Jadi ya tidak salah kalau saya mencintai daerah itu sebagai bibit pemain bola yang luar biasa. Jadi saya masih ingat sekali bagaimana teman-teman termasuk orang-orang dewasa kalau pergi nonton bola itu di Cancar, kami tidak siap dengan bermain. Kami siap bagaimana kalau berkelahi. Semoga kebiasaan itu jangan dibawa terus sekarang. Mungkin mentalnya yang dibawa ya, mental keberanian apa segala macam. Lalu Kakak Agus kira-kira sebelum menjadi manajer tim Persim ini bisa tidak berbagi ke sahabat Radio Manggarai soal pengalaman Kakak Agus dalam dunia sepak bola di Manggarai, atau bahkan kalau misalnya ada pengalaman di luar Manggarai bisa berbagi sedikit cerita. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya kalau pengalaman bermain tidak, lebih banyak saya pemain kecamatan. Kecamatan dalam istilah saya itu kecarangan matian. Jadi hampir saya juga tumbuh besar sepak bola itu justru di Surabaya. Di Surabaya. Ya, dulu ceritanya dari Surabaya ada pertandingan kecamatan. Bukan karena begini saya hebat, tapi karena kurang pemain dipanggil. Sudah pemain kecamatan Ruteng waktu itu sudah kami menang, kami juara. Nah, jadi terakhir kami final dengan Lombaleda dan kami juara. Jadi dari situ saya mulai belajar bagaimana untuk menjadi pelatih. Tahun 96 saya sudah mulai belajar untuk bagaimana untuk mengurus tim. 96 kemudian pulang ke sini, seterusnya di sana sampai pulang ke sini tahun 99, tahun 2000, 2001 jadi urus klub sampai dengan 2004 itu urus klub terutama waktu itu PS Benteng Kubu. Kemudian 2005 saya coba-coba ikut menjadi asisten. Dulu waktu itu ada
Pordafta. Pordafta ya. Kebetulan Pordafta itu dilaksanakan di stadion di Grobogan di Manggarai waktu itu. Pelatih pada waktu itu Pak Sukron. Pak Sukron. Jadi saya jadi asisten selama setahun, jadi asistennya Pak Sukron dari 2005 2006 itu bergabung dengan dia. Kemudian 2008 saya pindah ke Kabupaten Manggarai Timur. Jadi saya mencoba peruntungan. Jadi kebetulan tidak ada pengurus, tidak ada pelatih pada waktu itu. Kami istilahnya kalau dalam tata belajar mengajar, istilahnya hanya pendengar waktu itu. Jadi waktu ikut Eltari Memorial Cup Persema Tim waktu itu di Ngada, itu kami hanya pendengar. Tapi peruntungan pada waktu itu orang bilang Dewi Fortuna melihat kami sampai final. Sampai final, luar biasa. 2009. Kemudian 2009 akhir kita ikuti Pordafta. Pordafta itu di Momere kita juara Pordafta. Kemudian 2010 kita ikuti Eltari juga dari kita final. Kemudian tahun 2013 saya ke Manggarai Barat, jadi 2012 pindah, 2013 saya pegang Manggarai Barat, dipercaya lagi menjadi pelatih kepala, jadi kami juara. 2013 juara itu kompetisi apa waktu itu? Eltari masih. Eltari? Iya. Wow. Iya. Kemudian luar biasa. Kita tepuk tangan lah untuk manajer luar biasa. 2014 kami coba untuk merubah peruntungan. Jadi waktu itu ada Piala Gubernur. Piala Gubernur kami tetap dari Manggarai Barat. Kami masuk perempat final. Kemudian 2015 juga kami masuk Eltari Memorial Cup di Momere. Kami juga perempat final. Kemudian 2016 kami peruntungan lagi. Waktu itu di Kupang Piala Gubernur lagi. Piala Gubernur kami semifinal dan cukup bagus lah. Dan 2017 kami di ND dan sekarang di Manggarai. Saya pengalaman pertama sebenarnya dari manajer ini. Biasanya jadi pelatih, jadi manajer. Jadi teman-teman tim pelatih masih meminta kami juga untuk sama-sama bergabung. Selain sebagai manajer, jadi kami juga ikut pelatih. Jadi saling sharing lah di lapangan. Kita saling melengkapi. Jadi Mas Nova dari Jawa ini banyak bawa ilmu. Kami juga dengan Mas Agus, jadi kita saling melengkapi di lapangan. Luar biasa coach di Manggarai Timur sampai ke final ya. Siap. Terus di Manggarai Barat justru pernah menjuarai Eltari Cup. Bahkan berangkat bukan dari kapten kesebelasan seperti Kekebona ya, pemain ulung NTT tahun 83 sampai 86. Beliau justru katanya saya pemain camat, cadangan sampai mati. Kakak Agus mungkin lebih baik. The Special One, Morino itu tidak pernah main bola. Dia pernah nonton main bola saja, tetapi dia memiliki segudang prestasi. Dan ya, kepada sahabat yang di rumah itu beberapa cerita yang pernah dilakoni oleh Kakak Agus ini, dan saya kira tidak semua orang memiliki prestasi seperti yang beliau miliki. Kita berdoa saja di tangan Kakak Agus ini versi Manggarai bisa dibawa ke peringkat yang lebih baik. Saya belum bertanya ke Pak Kakak Bona tadi soal prestasi tertinggi dari Persim ya. Nanti mungkin saya akan tanya, tetapi secara tadi saya waktu off air tadi saya sampaikan ke Kakak Agus perempat final saja saya sudah bangga. Final. Karena itu saya kira memiliki kelas yang luar biasa untuk tingkat NTT yang dari Cup ini. Kalau lebih dari perempat final, waduh, itu bonus luar biasa. Ya, sahabat RM, malam hari ini juga tadi manajemen Kakak Agus. Lalu kita ke coach ya. Di sini ada dua orang coach Persim, ada Mas Nova Dewantoro dan juga sama-sama Mas ini ya, Mas Agus Nurdin. Saya mulai dengan Coach Nova. Ya, itu dipanggil Coach Nova ya, Coach? Panggil saja Nova juga tidak apa-apa. Panggil Mas juga siap. Siap ya. Apa kabar ini, Mas Nova? Kabar malam ini baik sekali. Selamat malam, terima kasih banyak. Kami sudah diundang di Radio Manggarai 88. Saya apresiasi luar biasa pokoknya. Tadi kejutan pertama kali untuk bisa datang ke sini tadi, Kakak. Kalau Coach Nova sudah berapa lama di Manggarai? Ya, saya baru 6 tahun di Manggarai. Baru? Itu orang Manggarai itu kalau sudah 6 tahun itu orang Manggarai. Mas, jangan dulu bicara sepak bola lah. Iya. Yang paling buat Mas Nova betah di Manggarai ini apanya? Apakah makanannya, apakah tempatnya, suhunya, bisnisnya, atau mungkin orangnya? Saya di Manggarai ini tidak bisnis, Kakak. Oh, tidak bisnis. Tapi mendidik aset masa depan Manggarai sebagai guru saya. Mas Nova guru di mana? Saya guru SMA di SMA Negeri 2 Rahong Utara Bikin. Wah, luar biasa. Itu mendidik orang Rahong keras di sana ya, Mas. Ya, kalau mama bapak di sana biasanya bilang Pak Nova lahir di Jawa tapi besar di Biokina. Besar di Biokina. Kami selalu dianggap putra dari Biokina. Putra Biokina ya. Karir
saya mendarat dari Jawa, saya mulai dari Bioquina. Dari Bioquina. Ya, di Manggarai. Oke, luar biasa. Berarti orang tua juga di sini di Bioquina? Oh, orang tua saya ada di Jawa. Oh, di Jawa. Hanya saya dengan istri saja yang ada di Manggarai. Lalu yang paling menarik, yang paling berkesan selama di Manggarai 6 tahun itu apa, Mas? Orangnya sangat baik, Orangnya baik, ramah, murah senyum, wah, toleransinya tinggi. Ya benar, jangan sampai takut dilempar mobilnya Mas Pur. Jadi kami ini ya suhunya juga dingin, mendukung untuk makan banyak-banyak. Jadi kalau kami biasanya diundang sambut baru itu bisa satu malam makan 8 kali. Kita keliling. Kaget juga ya? Ya, kebersamaannya itu luar biasa sehingga Iya. saya mendapatkan pengalaman yang baru dalam hidup saya di Manggarai. Ya, mungkin bisa berbagi sedikit untuk pendengar radio dan juga masyarakat Manggarai pengalaman di dunia sepak bola, apakah sebagai pemain, sebagai pelatih gitu. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya lengkap itu Nova di kelas 5 Sekolah sepak bola di Ponorogo, itu kasta tertinggi liga. Wah. Jadi kami di Ponorogo itu ada namanya Liga 2, Liga 1 dan divisi utama. Jadi yang bisa masuk di divisi utama itu persaingannya dari divisi 2 yang awalnya antar kecamatan. Nah, terbaik di kecamatan masuk di kabupaten divisi 1, kita juara 1 atau juara 2 dapat tiket untuk ke divisi utama. Nah, lalu sepanjang karir saya ya saya bergabung di namanya tim Al-Huda FC. Al-Huda itu ya? Ya, kami sering menjuarai turnamen-turnamen, baik turnamen antar klub di sana, antar kabupaten juga pernah. Hanya tahunnya itu saya waktu itu masih SMA. Oh. Ya. Jadi kami juga posisi saya ini saya di stopper atau libero. Ya, libero. Ya, jadi ini juga 11-12 dengan posisinya Kakak Bona ya, gelandang. Tapi beliau juga kan mengatur serangan dari belakang ya. Ya, kalau kami bedanya bola boleh lolos, orang tidak. Itu prinsip di Rahong itu. Ternyata sama juga dengan di Ponorogo. Di Ponorogo. Jadi tahun 2000 mulai 14 itu kami seleksi, 2015 kami terima SK dan saya ditempatkan di SMA Negeri 2 Barat gitu ya. Itu dulu namanya GGD kalau tidak salah. GGD. Ya. Boleh titip salam? Boleh. Teman-teman saya. Asal jangan ke mantan saja, nanti dengar itu bahaya. Mantan itu bagian dari masa lalu ya. Harus dikubur. Oke. Jadi salam buat teman-teman saya ya, Kakak ya. Ya, yang guru-guru garis depan itu namanya GGD yang berada di bumi NTT ini tetap semangat mengabdi, semangat mendidik anak-anak NTT, khususnya yang ada di Manggarai. Jadi tetaplah kerasan dan kalau mau minta pulang ya sesuai dengan aturan berapa tahun. Ya, betul. Ya, luar biasa Mas Nova. Iya. Nah, sekarang posisi sebagai coach, sebagai pelatih apa nih? Kan ada bidang-bidangnya ya, pelatih fisika, pelatih teknika atau general umum. Saya general umum. Ya. Jadi saya bisa di taktik, bisa strategi dan bisa fisik. Bisa fisik juga. Ya. Kami selalu bertiga dengan Bapak manajer. Ya. Ya, kami juga Bapak manajer kan pelatih pengalamannya yang sudah lebih. Ya. Jadi saya juga harus belajar karena dari siapapun kita harus belajar. Oke, terima kasih Mas Nova. Oh ya, ada satu lagi. Oke. Salam saya buat anak-anak yang saya didik di Bioquina. Kami punya tim namanya San Antonio. Wow. Itu tim paroki Bioquina yang manajernya Romo Robilius Nartomongon. Jadi kami menjuarai U16 menjuarai Liga Kemenpora Cup waktu itu di Karot. Iya. Terus ya itu prestasi yang Prestasi pertama luar biasa. waktu Kita saya beri melatih. tepuk tangan lah untuk adik di Bioquina. Yang kedua hanya kami tidak bisa ke zona nasional itu membawa Desa Gulu Langkok di Liga Desa Nusantara. Itu ya setelah mendapat persaringan Desa Gulu Langkok itu masuk untuk mewakili Manggarai ke tingkat provinsi. Jadi mainnya waktu itu di Soe. Hanya kami itu kurang beruntung tidak bisa bermain di zona nasional di Surabaya karena kami dapat juara 2. Hanya finalis. Kalah dengan tuan rumah. Tapi itu pun sudah luar biasa sekali. Bisa membawa sebagai runner up itu sebuah prestasi yang juga saya kira sulit didapat oleh orang-orang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Nova. Kita pindahkan ke Mas Agus Nurdin. Nah, Mas Agus Nurdin, kalau sebelum COVID, saya sih tahun 2000-an ya, tahun 2000-an SMA ya. Jadi nama Liberty itu ya cukup terkenal, populer di Manggarai, terutama di Ruteng. Nah, sahabat TRM yang mungkin fans Liberty ya, walaupun sekarang tidak ada kompetisi tetapi orang-orangnya masih ada. Salah satunya adalah Mas Agus Nurdin yang menjabat sebagai pelatih juga, coach di tim Persib Manggarai yang akan berangkat
menghadapi Eltari Cup di Lembata. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam untuk semuanya. Ya, Terima kasih banyak telah diundang ke Radio Manggarai Mas Agus. Manggarai. Kami juga senang Mas Agus bisa hadir di sini, luar biasa. Kami sangat berbangga. Saya kira yang paling ingin didengar oleh adik-adik kita di rumah yang mencintai sepak bola selalu mendengarkan penuturan sejarah atau pengalaman dari senior-seniornya dalam dunia sepak bola. Ya. Saya kira Mas Agus juga memiliki segudang pengalaman, apakah pengalaman bermain atau pengalaman di luar lapangan yang berhubungan dengan sepak bola, bisa diceritakan pada adik-adik kita di rumah. Silakan Mas. Selamat malam. Saya bukan sebagai pemain dulu. Iya. Saya hanya banyak belajar dari pengalaman lihat-lihat dari pemain-pemain yang Manggarai dulu. Betul. Waktu saya datang ke Manggarai ini, contoh dari Beteng Kubu. Karena saya dulu tahun 9. Oh, sudah hampir tahun ini. 22 tahun. Sudah lama pulang sudah Mas. Sudah tidak bisa pulang. Sudah tergoda oleh gadis Manggarai dulu. Oh, menikah juga dengan. Menikah Wah, berarti kami ini anak Rona kami. Sudah. Kami anak Rona. Nanti tolong kru di luar siapkan tuak dan ayam, nanti dibayar sama Mas Agus. Sudah jadi orang Manggarai. Tidak bisa pulang. Oke. Kemudian pengalaman di Liberty yang paling menarik waktu itu gimana? Kami dulu pernah menjadi pemain tapi sama terus. Sama terus. Area begitu dibentuk tahun 2004 juga tuh Liberty. Entah karena mungkin teman-teman pemain banyak mendukung saya untuk memegang tim. Betul. Begitu juga sponsor karena pengalaman mungkin atau bagaimana. Saya juga tidak tahu sampai sekarang ya. Alhamdulillah berkembang juga. Untuk lokal ya Manggarai lumayan. Kita sudah beberapa kali menjuarai Piala Bupati, terus Piala Kelurahan juga kita. Hanya dengan modal camat ya? Iya, camat. Hanya kita pengalaman dan punya kemauan untuk merubah mental-mentalnya juga anak-anak dulu yang ada di Liberty. Karena kita tidak mengambil dari karot saja, kita siapapun yang mau bergabung silakan. Yang penting untuk menjadi pemain dengan punya niat yang lebih baik, disiplin semua. Ya sampai sekarang, alhamdulillah kita masih tetap. Oke. Selama menjadi pemain Mas Agus, sudah pernah dikejar sama penonton? Alhamdulillah, selama di sini belum. Selama tinggal di biasa kan dulu waktu Polres itu masih kantor lama ya. Biasanya wasit dan pemain itu dikejar sampai di kantor polisi. Puji Tuhan Mas Agus tidak pernah mengalami pengalaman itu ya. Dilempar batu sih tidak ya. Luar biasa dan sekarang menjadi pelatih